Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sarmila dengan NIM 2110200348. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait paradigma administrasi publik, yaitu administrasi publik tradisional atau the old public administration. Administration pertama kali dikemukakan oleh seorang presiden Amerika Serikat dan Woodrow Wilson. Beliau menyatakan bidang administrasi itu sama dengan bidang bisnis. Maka dari itu muncul konsep all public administration yang memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan dengan netral dan profesional. Administrasi publik klasik dimulai ketika awal kelahiran dari administrasi publik itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Teguh Kurniawan, pergeseran paradigma administrasi publik dari perilaku model klasik dan NPM ke good governance pada masa perkembangan awal administrasi publik dikenal dengan konsep yang sangat legislatif, dengan berbagai macam aturan yang mengikat struktur organisasi yang hierarkis yang kurang memungkinkan adanya koordinasi dari berbagai fungsi, sangat sentralistik, dan betapa besarnya dominasi pemerintah dalam berbagai hal termaksud pemberian pelayanan publik. Denhart menguraikan karakteristik all public administration, yaitu fokus utama adalah penyediaan pelayanan publik melalui organisasi atau badan resmi pemerintah. Kedua, kebijakan publik administrasi negara dipahami sebagai penataan dan implementasi kebijakan yang berfokus pada satu cara, yaitu tujuan yang bersifat politik. Ketiga, administrator publik memainkan peranan yang terbatas dalam perumusan kebijakan publik dan pemerintah. Yang keempat, pelayanan publik harus diselenggarakan oleh administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat politik. Kelima, administrator bertanggung jawab kepada pemimpin pejabat politik. Keenam, program-program publik dilaksanakan melalui organisasi yang hierarkis dengan kontrol yang ketat oleh pimpinan organisasi. Ketujuh, nilai pokoknya efisiensi dan rasionalitas. Kedelapan, sistem tertutup sehingga melibatkan warga negara dibatasi. 9. Peranan administrator melaksanakan prinsip-prinsip planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Dalam administrasi publik klasik memiliki persamaan dengan kondisi pelayanan publik di Indonesia, di mana sistem 9. Peranan administrator melaksanakan prinsip-prinsip planning, organizing, staffing, directing, coordinating, dan reporting, dan budgeting. Dalam administrasi publik klasik memiliki persamaan dengan kondisi pelayanan publik di Indonesia, di mana sistem birokrasi di Indonesia masih cenderung sulit untuk dijangkau masyarakat karena proses birokrasi yang lama dan kaku, masih terhierarkis atau top down. Contohnya, kasus sistem desentralistik di Indonesia, pemerintah pusat tetap memiliki kekuasaan eksklusif yang tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada pemerintah daerah. Kedua, New Public Management atau NPM. New Public Management merupakan paradigma baru pada tahun 1990. Istilah pertama NPM dikemukakan oleh Christopher Hood. NPM biasanya dikawankan dengan All Public Management. Konsep NPM muncul pada tahun 1980, digunakan untuk melukiskan sektor publik di Inggris dan Selandia Baru. NPM menekankan ada kontrol atas output kebijakan pemerintah, desentralisasi otoritas manajemen, pengenalan pada dasar kuasi mekanisme pasar, serta layanan yang berorientasi customer. Asal NPM berasal dari pendekatan atas manajemen publik dan birokrasi. Fokus NPM sebagai sebuah gerakan pengadopsian kegunaan teknik manajemen perusahaan sektor publik untuk diimplementasikan dalam pengadministrasiannya. Terus prinsip-prinsip NPM yaitu penekanan pada keahlian manajemen profesional dalam mengendalikan organisasi. Kedua, standar-standar yang tegas dan
mengukur atas performa organisasi termasuk klarifikasi tujuan, target, dan indikator-indikator keberhasilan. 3. Peralihan dan pemanfaatan kendali input menjadi output. 4. Peralihan dari sistem manajemen tersentral menjadi desentralistik. 5. Pengenalan masa kompetisi yang lebih besar dalam sektor publik seperti penghematan dana dan pencapaian standar tinggi. 6. Penekanan pada praktek-praktek manajemen bergaya perusahaan swasta. 7. Penekanan pada pemangkasan efisiensi dan melakukan lebih banyak sumber daya yang sedikit karakteristik. NPM juga meliputi yang pertama itu manajemen profesional di sektor publik secara bertahap mereka mulai menerapkan mengelola organisasi secara profesional, memberikan batasan tugas pokok dan fungsi serta deskripsi kerja yang jelas. Kedua, penekanan terhadap pengendalian output dan outcome sudah dilakukan dengan penggunaan performance budgeting yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Ketiga, pemecahan unit-unit kerja di sektor publik. Hal ini sudah dilakukan oleh Depkeu juga BPK, yaitu adanya unit-unit kerja tingkat eselon 1. Keempat, menciptakan persaingan di sektor publik seperti adanya mekanisme kontrak dan tender kompetitif dalam rangka penghematan biaya dan peningkatan kualitas serta privatisasi. Kelima, mengadopsi gaya manajemen dari sektor bisnis ke sektor publik seperti adanya modernisasi kantor baik di Ditjen Pajak, Ditjen Perbendaharaan maupun Ditjen Bea Cukai. Selain itu, hubungan antara atasan dan bawahan semakin dinamis, gap senioritas, dan muncul hal-hal profesional. Baik, itu saja yang dapat bisa saya jelaskan. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.